Puji nama Tuhan. Rahasia seorang manusia bisa sukses adalah karena dia terhubung dengan Tuhan. Banyak orang tidak tahu rahasia ini. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu membaca sebuah ayat. Di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 14. Kita akan lihat di sini katakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Kita bisa lihat bahwa Yesus berkata, Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Dan kita lihat bahwa ini pesan luar biasa. Ya, sebelumnya lagi, mari kita lihat lagi di Yohanes pasal 10. Ya, Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, yaitu gembala yang dimaksud saat ini, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya percaya bahwa ketika kita seorang hamba Tuhan, kita yang terhubung dengan Tuhan, maka pelayanan kita pasti berhasil. Pelayanan kita pasti berbuah lebat. Jika kita seorang pebisnis, kita terhubung dengan Tuhan, maka usaha, bisnis, atau apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Seorang mahasiswa, seorang pelajar, kalau ia terhubung dengan Tuhan, segala yang dikerjakannya pasti berhasil. Saya mau katakan begini, Bapak dan Ibu. Rahasia di mana seorang bisa sukses adalah dia harus terhubung dengan Tuhan. Banyak orang bertanya sama saya, "Pak, kenapa Bapak dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan penginjilan, Bapak pergi berkunjung menginjil ke rumah seseorang dan selalu ada hasilnya?" Jawaban saya simpel. Karena ketika saya pelayanan, saya selalu terhubung dengan Tuhan. Saya kasih contoh seperti begini. Ada seorang yang saya datangi. Dia, salah satu anggota keluarganya adalah orang percaya. Dan ketika orang percaya ini membawa saya kepada saudaranya yang masih belum percaya atau setengah percaya, waktu saya datang, saya masuk ke rumah dia, dalam kondisi begitu pun, saya tetap terhubung dengan Tuhan. Di dalam hati saya terus berdoa. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang saya harus bicarakan dengan orang tersebut? Apabila Roh Kudus mengatakan saya untuk mengatakan sebuah perkataan, maka kata itu yang akan saya keluarkan. Apabila Roh Kudus menyuruh saya mendoakan dia, doakan khusus untuk ini kesehatan, dagang, ataupun menyangkut sesuatu tentang hidup dia, maka saya taat saja dan saya ikuti saja apa yang Roh Kudus suruh saya kerjakan. Dan saya bisa melihat, tidak sedikit, artinya banyak, mereka yang saat itu langsung bisa menangis pada saat saya mengucapkan sebuah perkataan.
pada saat saya mendoakan dia, air matanya langsung menetes. Dan dia terharu, tersentuh. Dia dijamah oleh Roh Kudus. Kunci keberhasilan dari penginjilan ini adalah saya terhubung dengan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajarkan pada Bapak dan Ibu jemaat sekalian begini. Pelayanan itu bukan menyangkut kita. Pelayanan adalah menyangkut Anda dengan Tuhan. Jadi, kalau Anda bilang ada pelayanan, pastikan hidup Anda harus terhubung dengan Tuhan. Anda harus terkonek dengan Roh Kudus. Anda kalau ibaratnya tidak terhubung dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa berhasil? Katakan ini seperti begini. Ini adalah receiver untuk mouse ini. Mouse ini tidak memakai kabel. Kalau Anda tidak punya receiver ini, bagaimana mouse ini bisa bekerja di komputer, di laptop ini? Anda butuh receiver ini untuk Anda bisa menjalankan mouse ini di laptop ini. Bapak dan Ibu, Anda butuh Tuhan. Anda butuh Roh Kudus supaya Anda punya kehidupan. Anda berhasil. Apapun yang Anda kerjakan berhasil. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk Anda merenungkan firman Tuhan ini. Anda harus terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Jangan membiarkan Roh Kudus di luar kehidupan Anda. Jangan membiarkan Roh Kudus tinggal di sana, terdiam di sana. Anda lah yang harus memanggil dia. Anda lah yang harus mengaktifkan kuasa itu dalam kehidupan Anda. Anda yang harus membuat Roh Kudus ini dalam arti dekat dengan Anda. Ada firman berkata, Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah pada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Kalau Anda yang tidak memulai mendekat, bagaimana Tuhan bisa mendekat pada Anda? Anda yang harus memulai mendekat pada Tuhan. Anda yang harus memulai hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Anda yang harus membangun hubungan Anda dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang membangun hubungan itu buat Anda. Jangan terbalik, Bapak dan Ibu. Anda yang harus membangun hubungan itu. Anda yang harus membuat hubungan itu ada. Caranya adalah setiap pagi Anda beraktivitas. Sebelum Anda beraktivitas, Anda mulai dengan doa. Anda mulai dengan cari Tuhan. Anda mulai dengan memanggil nama Yesus. Anda mulai dengan membaca Alkitab. Anda mulai dengan memuji, menyembah. Di dalam kehidupan Anda, setiap masalah yang Anda, tetap libatkan Tuhan. Saya bilang, tetap libatkan Tuhan. Artinya dalam kesulitan pekerjaan dan kesulitan pelayanan atau apapun yang Anda alami, tetap libatkan Tuhan. Artinya jangan biarkan Tuhan di luar sana menunggu. Tetapi Anda yang harus memanggil namanya Yesus, tolonglah aku. Dengan saat Anda memanggil Yesus, tolong aku, maka Roh Kudus dan kuasanya akan bekerja. Dia akan bergerak. Kalau Anda tidak memanggil Tuhan, bagaimana kuasanya akan bekerja? Dan di dalam kehidupan Anda di malam hari sebelum Anda tidur, berdoa sama Tuhan, mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Anda lewati bersama dengan Dia. Terkoneksi dengan Tuhan membuat hidup Anda sungguh luar biasa dan indah. Terkoneksi dengan Tuhan membuat Anda mengalami kuasa supernaturalnya yang luar biasa. Nah, yang ini seringkali dilewatkan oleh orang-orang Kristen. Sehingga tak jarang mereka berpikir ketika mereka butuh kuasa, mereka menelpon dan mencari pendeta. Banyak sekali orang menelpon saya. Setiap harinya mereka menelpon saya hanya untuk urusan sakit penyakit, kondisi ekonomi yang sedang kurang baik, hubungan rumah tangga yang rusak dan lain sebagainya. Padahal sangat simpel. Mereka sendiri bisa connect dengan Tuhan.
Mereka bisa connect dengan Roh Kudus. Dan mereka sendiri bisa mengalami mujizat tanpa mereka harus mencari pendeta. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu merenungkan hal ini. Ingatlah, dengan Anda terkoneksi dengan Tuhan, Anda bisa merasakan kuasa supernaturalnya yang luar biasa. Sehingga iman Anda tidak akan hilang. Justru iman Anda dari hari ke hari akan terus bertambah. Kenapa? Karena Anda mengalami mujizatnya setiap saat. Dengan mengalami mujizat setiap saat, rasa percaya Anda kepada Tuhan pasti akan terus bertambah. Teruslah terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu sangat indah. Saya katakan sangat indah. Di mana Anda bisa mendengar suara Tuhan, di mana Anda bisa mendengarkan apa yang Dia ingin Dia beritahukan buat Anda. Entah itu buat kehidupan Anda, masa depan Anda, khususnya buat Anda yang masih belum punya jodoh. Terhubung dengan Tuhan, itu sangat Anda butuhkan. Supaya Anda bisa tahu siapa yang harus Anda pilih untuk menjadi jodoh Anda. Saya percaya, jodoh itu adalah kita yang memilih. Artinya, Anda dengan tuntunan Roh Kudus, Anda yang memilih. Anda yang memilih siapa yang harus Anda pilih. Kalau Anda salah memilih, maka bisa fatal. Oleh sebab itu, Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang belum menikah, dia harus terhubung dengan Tuhan. Untuk dia lebih lagi, dia duduk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Supaya dia tahu siapa yang bisa menjadi pasangan hidup dia, yang menemani dia dalam suka dan duka. Bapak dan Ibu, teruslah Anda terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu indah. Terhubung dengan Tuhan membuat Anda mengalami kuasa supernaturalnya yang luar biasa. Terhubung dengan Tuhan membuat Anda bisa kuat dalam segala masa. Terhubung dengan Tuhan membuat Anda lebih mengerti siapa Tuhan yang Anda sembah. Haleluya. Amin.